hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhanmu dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari Kamis Putih, rangkaian pertama dari Trihari Suci, 3 hari yang paling suci di dalam hari-hari kehidupan orang Kristiani dalam 1 tahun. 3 hari ini adalah puncak dan sumber. Puncak artinya dari seluruh hari-hari yang kita hidupi dalam 1 tahun itu suatu perjalanan mendaki. Puncaknya adalah di Trihari Suci ini. Dan sesudah Trihari Suci kita akan turun kembali di dalam kehidupan sehari-hari. Membawa spirit, membawa semangat dari 3 hari itu. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, Kamis Putih itu sendiri kita akan merayakan, mensyukuri, mengenangkan 2 peristiwa besar. Satu adalah institusi Ekaristi.
Ekaristi yang pertama adalah yang terjadi pada hari Kamis Putih, itu Kamis sebelum Tuhan Yesus wafat. Di mana Tuhan Yesus mengajak perjamuan bersama para murid, dan ketika memecah-mecah roti, dan Yesus mengatakan bukan ini roti, tetapi ini tubuhku. Lalu ketika membagikan anggur kepada para murid, dia tidak mengatakan ini anggur, tetapi ini darah yang kutumpahkan bagimu. Para murid belum paham pada waktu itu, baru mengerti sesudah semua peristiwa terlewati. Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi bersumber dari apa yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan tubuh dan darahnya. Dan itu dilanjutkan oleh para imam menghadirkan Ekaristi setiap minggu bagi seluruh umat sepanjang tahun dan sampai kapan? Sampai akhir zaman, ketika semuanya sudah tidak ada lagi. Saudara-saudari, dalam Kamis Putih, di samping kita mengenangkan kembali perjamuan terakhir yang kita teruskan sebagai Ekaristi, bukan hanya sekedar kenangan perayaan Paskah Yahudi, bukan, tetapi adalah kenangan perayaan korbannya Yesus. Dan disitulah kami para imam, manusia yang rapuh dan lemah ini, diurapi untuk membawa mandat suci melanjutkan Ekaristi itu di sepanjang waktu, supaya dari zaman ke zaman Ekaristi terus diinstitusikan, diadakan, didirikan, dirayakan. Makanya bahwa selalu imamat itu dinyatakan sebagai sakramen yang terus akan melanjutkan pewarisan Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah homili ini nanti, Tuhan Yesus dikenangkan dalam sebuah peragaan pembasuhan kaki. Itu selalu kita lakukan pada waktu hari Kamis Putih. Karena apa? Karena ini adalah hal yang sangat penting, inti dari karakter orang Katolik, karakter murid Yesus. Kita semua adalah sedang berproses membentuk watak Kristiani. Dengan merayakan Kamis Putih, kita diharapkan diingatkan, menjadi murid Yesus berarti membangun diri kita punya watak kasih dan pelayanan. Itu adalah watak dasar Kristiani yang dicontohkan dengan peristiwa pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki ini ada 3 hal. Kaki yang dibasuh. Kaki adalah dari tubuh manusia yang paling bawah. Kaki itulah yang membuat manusia itu menyentuh tanah. Kaki itulah yang selalu berkotor-kotor dengan tanah. Biasanya dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki itu sebelum pesta, sebelum upacara, sebelum ada gawe, itu pembasuhan dulu, baru masuk rumah, lalu upacara. Tetapi Yesus ternyata bukan sekedar melanjutkan tradisi, tidak. Tetapi Yesus justru melakukan hal yang baru. Bayangkan pembasuhan kaki kok di tengah pesta, itu di tengah acara. Itu adalah hal yang sangat baru yang membuat para murid menjadi terbelalak, terkejut. Ini ada apa Yesus? Dan lebih lagi, yang pertama, kaki yang dibasuh di tengah pesta. Lalu yang kedua, pembasuhan kaki itu dilakukan oleh pembantu, oleh budak. Jadi dalam tradisi
2000 tahun yang lalu masih ada budaya budak, orang yang dianggap sebagai seperti binatang, dibeli, dijual, dimiliki untuk melakukan apa saja yang oleh orang normal sebenarnya dianggap hina. Dan membasuh kaki itu pekerjaannya budak. Tetapi ini sekali lagi hal yang baru. Yesus justru melepas jubahnya, mengikat pinggangnya dengan tali, lalu berlutut membasuh kakinya para murid. Ini hal yang sangat mengejutkan dan baru yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus punya maksud untuk menjelaskan tentang kepemimpinan. Menjadi orang Katolik itu pertama-tama adalah orang yang melayani untuk membasuh tanah di kaki setiap manusia. Artinya apa? Manusia itu sifatnya sangat tanah, maka manusia pertama disebut sebagai Adam. Adam itu bahasa Ibrani kuno, bukan nama orang sebenarnya. Adam artinya tanah. Dan manusia itu sifatnya fana, sementara. Jangan lupa bahwa kamu adalah sementara di bumi ini. Kamu ini dari tanah. Dan kedatangan Yesus adalah menyucikan itu. Kita meskipun fana, sementara, tetapi kita bagaimana saling melayani untuk menyucikan satu sama lain, bukan menjadi milik tanah, tetapi menjadi milik Allah. Maka pembasuhan kaki para murid, sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kita ini punya panggilan pelayanan yang pertama adalah mengilahikan sesama kita. Jadi bagaimana aku mengilahikan suamiku, mengilahikan istriku, mengilahikan anak-anakku, bukan menjadi sekedar anak-anak dunia. Itu arti yang pertama dari membasuh tanah debu di kaki. Lalu yang kedua, pekerjaan budak, tetapi dilakukan oleh Tuhan. Maka ini adalah kerendahan hati. Pelayanan itu berarti menganggap orang lain terhormat, menghormati orang lain. Masyarakat akan menjadi damai, keluarga akan menjadi damai ketika satu sama lain menghormati, saling menghormati, bukan minta dihormati. Itu dua hal yang sangat berbeda. Tuhan Yesus memberi penjelasan mengapa Tuhan Yesus sendiri yang turun lalu membasuh kaki. Ini adalah pekerjaan budak. Ini adalah sebuah karya merendahkan diri dan memberi tempat terhormat bagi orang lain. Anak-anak itu terhormat, kita hormat terhadap anak. Anak bukanlah sekedar barang milik yang bisa kita sepelekan. Anak adalah terhormat. Pasangan kita adalah terhormat. Sesama kita terhormat. Kita seringkali kembali lagi ke sifat tanah kita, membeda-bedakan, mendiskriminasi orang lain berdasarkan jabatan, kekayaan, status, dan mungkin kehebatan-kehebatannya, kepandaiannya, menganggap lebih tinggi daripada yang lain. Maka Tuhan Yesus membawa sebuah perjanjian baru. Di depan Tuhan itu semua tidak ada artinya. Kita di depan Tuhan adalah sama tanah, dan kita hendaklah menghormati satu sama lain. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar dengan cara melakukan. Bukan dengan omong, tetapi dengan melakukan. Tuhan Yesus tidak khotbah seperti Romo ini, tidak. Tuhan Yesus menjelaskan dengan melakukan. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan berbasis keteladanan. Kalau mau memimpin orang lain,
maka berilah contoh. Kita juga kalau pengen mengubah orang lain, berikanlah contoh. Contoh itu adalah pengajaran yang paling efektif di dalam pendidikan watak. Misalnya kalau kita dalam pepatah bahasa Inggris itu adalah an action, satu tindakan, itu shout, berseru, berteriak, nyaring suaranya louder than, lebih nyaring daripada 1,000 word, daripada ribuan kata-kata. Kita bisa dengan satu teladan, contoh, maka itu lebih jelas dibandingkan ribuan kata-kata. Maka kepemimpinan dengan contoh, keteladanan itu adalah yang dikehendaki Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan Yesus sendiri adalah contoh bagi kita. Itulah yang kita biasa sebut Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Maka saudara-saudari, mari kita di dalam Kamis Putih ini, kita membentuk karakter kita, baik saya maupun Anda saling membantu untuk bisa supaya satu, kita ini saling mengilahikan. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling meneladani. Disitulah akan terjadi pelayanan yang sesungguhnya. Maka baik, sebentar lagi akan ada 12 bapak-bapak yang akan merepresentasikan, menampilkan, memperagakan 12 rasul pada waktu itu, dan saya memperagakan Tuhan Yesus yang membasuh kaki. Semoga Anda dengan melihat contoh ini, Anda selalu diingatkan bahwa itulah kepemimpinan pelayanan yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh